Oh iya bener, ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junudihi wa man jahada fisabilillah ila yaumil qiyamah ma ba'du. Jamaah Isya dan Tarawih ya Masjid Nur As yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia yang begitu banyak, begitu besar buat kita semua. Kita bisa menjalankan ibadah Ramadan kita yang sampai hari ini hari ke-18. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita. Amin Allahumma. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau istiqomah sampai hari dunia nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji setan itu satu sebenarnya terkait dengan manusia ini, dan janji itu juga nggak benar ya. Dia menakut-nakutin kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menahan harta kita agar tidak kita sedekahkan ya, dengan alasan nanti nggak cukup, nanti berkurang hartamu, nanti miskin kamu kalau kamu bagikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya ampunan, maghfirah dan juga karunia-Nya ya kepada ya orang-orang yang mau bersedekah. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui ya. Ada satu kontradiksi, dan ini semua terkait dengan keyakinan kita. Kita mau mengikuti siapa? Ketika setan menjanjikan sesuatu yang sebenarnya itu kebohongan, tapi kadang-kadang manusia ikut gitu ya. Wah, ntar saya kalau saya keluarkan 50.000 berkurang dong 50.000. Gak bisa dong untuk membeli sesuatu ya, atau tabungan saya berkurang dong nanti. Di situ ada tulisan yang bagus, 50.000 terasa besar kalau dibawa ke kota amal, tapi terasa kecil ketika dibawa ke mall gitu. Ya kadang-kadang memang seperti itu, yang merasa bahwa begitu mudahnya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita rasakan di dunia ya, tapi begitu berat ya, ketika kita
mengeluarkan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah tabungan kita untuk kepentingan akhirat. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menjanjikan bahwa ya ketika kita melakukan, kita mau bersedekah, maka sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan. Ya, Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bersedekah, dan juga Allah memberikan karunia. Begitu banyak ayat yang terkait dengan sedekah ya, ayat-ayat Quran ya. Ada beberapa ayat ya. Misalkan ini sebentar ya, jam berapa sih? Masih. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ya, surat 57 ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qardullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Ya, ini janji Allah SWT untuk orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dan Allah katakan ya, ini yang dengan bahasa yang luar biasa ya. Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik gitu ya. Padahal harta itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika Allah meminta untuk disedekahkan, Allah katakan Allah pinjam dan nanti akan dikembalikan dengan balasan yang banyak ya. Allah lipat gandakan balasannya, dan ini juga kita bisa pahami bahwa bukan semata-mata balasan di akhirat, tapi juga balasan di dunia, dikembalikan di dunia dengan berlipat ya. Sehingga memang betul dalam sebuah hadis kan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang gitu. Ya, itu janji Rasulullah SAW. Banyak di beberapa hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan dari bersedekah itu. Ya, karena tadi sebenarnya ketika kita merasa berat atau keengganan, ya karena memang ada peran syaitan yang luar biasa untuk menakut-nakutin kita gitu. Ada satu kekhawatiran bahwa kita akan menjadi miskin gitu. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaliknya. Allah akan mengkayakan orang-orang yang suka bersedekah ya. Bahkan dalam konteks balasan ya, di surat Al-Baqarah ayat ke-261 Allah juga memberikan pemisalan yang bagus sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ini satu pemisalan yang indah sekali ya. Orang yang bersedekah itu seperti menanam, dan tanamannya itu tumbuh berkembang gitu loh ya, semakin membesar. Dan memang ini sangat tergantung dengan kita, karena Allah katakan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya tergantung kita itu. Ketika kita ikhlas, kita berharap pahala dari Allah, pelipat gandaannya akan besar, tumbuhnya juga akan semakin besar, karena seolah-olah seperti tumbuhan yang dikasih pupuk gitu sehingga dia bisa berkembang. Tapi kalau enggan, bahkan diiringi dengan omongan-omongan yang menyakitkan kepada orang yang dibantu ya, padahal itu kan dilarang gitu ya. Ya mungkin ya balasannya kecil atau malah tidak mendapatkan balasan gitu. Makanya di sini
eh, pemisalan atau perumpamaan seperti kita menanam benih dan kemudian dia tumbuh berkembang dengan hasil yang berlipat-lipat, ya, dari satu butir menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 bulir. Kan ini pemisalan yang indah sekali buat kita, ya. Ternyata 100.000 rupiah ketika kita sedekahkan dan kita ikhlas, nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala itu berapa kali 700, ya. Bahkan bisa lebih, ya, karena Allah yang kuasa atas itu, gitu, ya. Berarti kan 70 berapa itu? 70 juta, ya. Ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ya, yang di situ setiap ibadah itu, ya, bisa jadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah 1000 bulan, ya. Kalau 100.000 kita sedekahkan dan alhamdulillah di saat Lailatul Qadar, itu sama dengan kita bersedekah kali berapa itu? Sama dengan 1,5 miliar di hari lain. Memang kita punya uang segitu atau kita mau bersedekah sejumlah itu, ya. Tapi ketika itu dilakukan pas Lailatul Qadar, itu sama seperti orang bersedekah di hari lain, ya, di luar Ramadan, ya, sebanyak 1,5 miliar. Ya. Memang di sini misterinya kapan Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi harus yakin kita sebagai seorang mukmin bahwa Lailatul Qadar itu pasti akan Allah turunkan di setiap malam ganjil di 10 hari terakhir, ya. Ada yang meyakini 27, ada yang meyakini 25, gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa pasti turun, ya, sebagai orang yang bisa berhitung, ya udah kita mulai dari tanggal 20 malam 21 itulah kita beramal, ya, beribadah, bersedekah, gitu, ya, dengan harapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali, ya, hadis-hadis yang hadis maupun ayat-ayat yang terkait dengan sedekah, ya. Ada ayat yang lain, misalkan di dalam surat Saba, ini surat ke-34 ayat ke-39, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbatas. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin bahwa Dialah Allah yang memberikan rezeki, Dialah yang mengatur, ya, yang melapangkan maupun yang menyempitkan seseorang dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan bahwa dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Di sini kan janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ada infak yang kita keluarkan dari rezeki yang Allah berikan, dan ternyata itu menjadi pintu pembuka, ya, pintu pembuka bagi rezeki kita sebenarnya, ya, yang sehingga rezeki itu menjadi lancar, menjadi mudah, menjadi berkah tentunya, ya. Karena memang masalah sedekah ini, ya, banyak sekali para ulama atau bahkan para ustadz lah
Seringkali kalau dimintain pendapat ya ketika ada orang kesulitan, ya ini yang sering kisah-kisah terkait dengan orang yang kesulitan dalam bisnis. Solusinya apa? Banyaklah bersedekah. Ya, ketika bangkrut justru malah yang ini udah bersedekahlah. Mudah-mudahan Allah akan memperlancar kembali usaha atau bisnis kamu. Ketika ini diyakini, memang ternyata Allah memberikan jalan keluar dengan cara seperti itu. Ya, maka walaupun ada satu kisah gitu ya, atau nggak tahu ini kebenarannya. Ya, ketika seorang pengusaha yang bangkrut, ya, kemudian dia minta nasihat kepada seorang ustadz gitu. Ya Ustadz, sebelumnya saya punya usaha yang ya lumayan besar gitu. Dan kemudian ya karena sesuatu hal usaha itu menjadi bangkrut lah, sehingga praktis hampir habis kecuali tinggal uang 50 juta ini. Ya minta saran apa kira-kira saran yang terbaik buat kami. Bersedekahlah gitu. Makanya setengahnya disedekahkan dari yang tinggal 50 juta itu. Yang 25 jutanya dipakai untuk memulai usaha kembali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah bisnisnya kembali normal dan membesar. Karena ingat nasihat dari Ustadz itu, kembalilah dia dan menyampaikan, alhamdulillah berkat saran dari Ustadz, usaha saya kembali dia berjaya gitu ya, sehingga ya ada sesuatu yang diberikan kepada ustadznya. Tapi dalam benaknya ya, kenapa yang waktu kita kesini dulu di depannya ada motor, sekarang tetap ada motor di ustadz itu gitu. Padahal beliau paham dengan masalah sedekah itu, konsep sedekah itu gitu. Bahwa sedekah itu bisa membesarkan atau bisa melancarkan rezeki seseorang ya. Ketika kita yakini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan manfaat sedekah ini ya, saya yakin bahwa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan gitu ya, dengan kita membiasakan diri dengan bersedekah itu ya, Allah mudahkan dalam setiap urusan kita. Contoh bahkan ya dalam pemikiran ya, kalau saya gitu ya, ketika ada orang sakit kita bantu untuk berobat itu misalnya ya, harapan kita apa ya, kita dihindarkan dari penyakit yang seperti itu ya. Walaupun penyakit itu bisa menggugurkan dosa, tapi ketika itu kita niatkan bahwa kita membantu buat mereka, Allah memberikan karunia kesehatan buat kita. Ketika ada orang kesulitan kita bantu, Allah menghindarkan kita dari kesulitan ya. Karena memang tadi Allah janjikan sendiri gitu ya, bahwa ketika kita mau berinfak, mau bersedekah ya, Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan ya, sehingga semuanya menjadi mudah ya. Dan ketika mengukur keberkahan atau mengukur apa yang dikembalikan oleh Allah kepada kita kan banyak ya. Ada kesehatan, ada anak-anak yang alhamdulillah soleh-solehat, nurut itu misalkan, tidak mudah atau tidak menyulitkan kita lah untuk mengarahkan mereka ya. Ya, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa kita ukur dengan uang. Karena ketika orang itu mendapati kesulitan dalam dirinya, bisa jadi dia mengeluarkan uang seberapa pun mau, sepanjang itu bisa dia dapatkan gitu. Tapi kan enggak semudah itu untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan uang ya. Sementara ketika kita mau berinfak dan bersedekah gitu, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan balasan-balasan yang seperti itu ya. Jadi terbalik, ketika kita harus keluarkan besar karena menginginkan sesuatu yang penyebabnya adalah kita sendiri, ternyata itu sulit gitu. Tapi ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa berikan apa yang
menjadi harapan-harapan kita. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit tadzkirah khususnya buat diri saya sendiri, ya agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kesyukuran kita dengan bersedekah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.